Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendy Kurniawan dari kelas Agroekoteknologi 24B. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi tentang belajar organisme berguna. Di sebelumnya kita masuk ke materinya, ada latar belakang dulu, yaitu di sini kita akan masuk ke materi dari konsep organisme berguna. Organisme berguna adalah makhluk hidup yang memberikan manfaat positif bagi kelangsungan hidup manusia dan pelestarian lingkungan. Kehadiran organisme ini sangat krusial karena mereka membantu, yang pertama, memenuhi kebutuhan pasokan makanan manusia dan hewan. Yang kedua, menjaga keseimbangan ekosistem di alam. Yang ketiga, membantu kelancaran berbagai proses industri terutama dalam bioteknologi. Yang keempat, menunjang dan menjaga kesehatan tubuh manusia. Organisme berguna ini sangat beragam, dapat berupa hewan seperti serangga, bakteri, jamur, dan pungil, dan berbagai makhluk hidup lainnya. Yang kedua, pengelompokan serangga berguna. Serangga berguna dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis berdasarkan fungsi utamanya di alam. A. Serangga penyerbuk, yang termasuk dalam polinator, adalah kelompok serangga yang membantu proses penyerbukan pada bunga dan memindahkan serbuk sari. Contohnya lebah madu, kupu-kupu, dan berbagai jenis kumbang. Fungsi yaitu membantu tanaman berproduksi untuk menghasilkan buah dan biji serta secara langsung meningkatkan hasil panen pertanian. B. Serangga pengendalian hama, predator alam, adalah kelompok serangga kultivator atau parasitoid yang memakan serangga lain yang status sebagai hama tanaman. Contohnya adalah kefik, pemakan kutu, dan belalang sembah. Fungsinya yaitu secara alami mengurangi populasi hama, pencak tanaman, dan mengusir ketergantungan petani pada penggunaan pestisida kimia yang berbahaya bagi lingkungan. C. Serangga penghasil produk, adalah kelompok serangga yang aktivitas biologisnya menghasilkan bahan atau senyawa yang bernilai ekonomi dan bermanfaat bagi manusia. Contohnya lebah yang menghasilkan madu, lilin lebah dan Porfosis, dan ulat sutra menghasilkan kepompong yang dipintai menjadi benang sari. Pengelompokan mikroorganisme berguna. Mikroorganisme berguna adalah makhluk hidup yang berukuran sangat kecil, mikrofis, sehingga hanya bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop. Mikroorganisme berguna dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu bakteri, jamur, alga. Bakteri, tidak semua bakteri menyebabkan penyakit. Banyak bakteri yang justru sangat dibutuhkan. Contohnya Lactobacillus digunakan dalam fermentasi susu dan berbagai bakteri pengurai di tanah. Jamur atau fungi. Jamur mikroskopis banyak dimanfaatkan dalam industri bioteknologi pangan. Contoh yaitu Rhizopus dioprusus, kapang tempe, dan tiragi roti. Yang ketiga, alga mikroskopis, berfungsi sebagai produsen primer di perairan dan mulai banyak dibudidayakan sebagai sumber makanan dan sumber superfood serta bahan baku industri farmasi. Peran dan fungsi 4. Peran dan fungsi mikroorganisme berguna. A. Dalam bidang pangan, mikroorganisme memainkan peran dan
utama dalam bioteknologi konservasi. Yang pertama, membantu proses fermentasi bahan mentah. Yang kedua, membuat makanan menjadi lebih tahan lama secara alami. Dan yang ketiga, meningkatkan cita rasa, aroma, dan nilai gizi makanan. Contoh pembuatan tempe dari kedelai oleh Rhizopus oliisaphorus. Pembuatan tempe digunakan dalam pengembangan roti. B. Dalam bidang pangan, banyak obat-obatan modern berasal dari mikroorganisme, yaitu menghasilkan senyawa antibiotik, misalnya fenisil dari jamur untuk bunuh bakteri jahat. 2. Berperan sebagai probiotik yang hidup di usus manusia untuk melancarkan dan membantu sistem pencernaan. C. Dalam bidang lingkungan, memiliki mikroorganisme adalah pahlawan kebersihan bumi, bertindak sebagai dekomposer yang mengurangi bangkai dan sampah organik, menyuburkan tanah dengan mengikat nitrogen udara, membantu daur ulang unsur hara, bioteknologi alam. Yang kelima, contoh ringkasan organisme berguna. Berikut adalah rangkuman beberapa organisme yang telah disebutkan, yaitu lebah, membantu proses penyerbukan tanaman dan menghasilkan madu bernutrisi tinggi. Kefik, menjaga pelestarian tanaman dengan memakan hama, kutu, dan daun. Cacing tanah, mengemburkan dan menyuburkan tanah pertanian melalui kotorannya. 3. Rhizopus oliisaphorus, agen fermentasi utama dalam pembuatan tempe khas Indonesia. Lostabilitus bolugricus, mengubah susu menjadi yogurt yang sehat bagi pencernaan. Baik, kesimpulannya itu organisme berguna memegang peran yang sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan manusia dan ekosistem lingkungan. Kehadiran serangga sangat membantu dan dibutuhkan untuk tanaman, pangan, dan pengendalian hama secara alami. Baik, mungkin itu saja yang materi yang sempat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.